Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Salawat bertagikan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan sepatah dua patahnya tentang tidak akan miskin seseorang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Dan seorang muslim itu, muslim atau muslimat, harus menjadi orang kaya. Kenapa demikian? Ketika seorang muslim dan muslimah menjadi seorang yang kaya, maka besar kemungkinan hartanya untuk disedekahkan. Orang kaya yang berasal dari muslim harus dermawan. Ya, karena setiap wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Karena setiap harta yang kita miliki itu ada sedikit untuk orang-orang yang membutuhkan. Ada hak yang mana hak itu harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Menjadi sebuah kewajiban. Karena ketika orang sudah kaya, ketika zaman Abu Bakar, banyak yang tidak membayar zakat. Padahal secara ekonomi dia mampu untuk membayar zakat. Tapi begitu ketika diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah, banyak masyarakatnya yang tidak mau membayar zakat. Itu. Maka diharuskanlah ketika kita mempunyai rezeki yang melimpah, mungkin materinya, maka di situ kita harus membagi atau memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Entah kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita, ataupun kepada anak-anak yatim. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang sudah mencukupi, seorang yang sudah kaya akan materinya. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan mengetahui. Jadi ketika seseorang mensedekahkan hartanya, itu perlu effort juga. Ya, orang kalau mau kaya, iya juga dia harus berusaha. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah satu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Kita mau bisa apa, kita mau dapat apa, maka perbanyaklah usahanya, tawakal serta doanya.
Agar apa? Agar kita menjadi muslim yang kaya. Kenapa Islam mengajarkan supaya orang-orang muslim supaya bisa kaya? Karena dengan kaya kita akan mempermudah jalan kita untuk beribadah. Kita bisa berangkat haji, kita juga bisa bersedekah, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak kaya, boro-boro mau ngasih, ya malah yang tumbuh adalah sifat meminta-minta, dan Allah melarang itu. Jadi kalau misalnya kita bersedekah, sedekah kita itu kecil, tapi angkanya akan dilipat gandakan. Dan kelebihannya kita nih sebagai orang muslim, kita ngasih ke orang, kita memberi ke orang, kita nggak berharap apa-apa, itu dapat pahala. Ketika kita ngasih, mungkin berharap suatu imbalan, feedback. Ketika kita udah ngasih, kalau dikasih nggak apa-apa, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Kalau misalnya dapat feedback yang lebih besar, itu alhamdulillah. Begitulah. Jadi tanamkan dalam diri kita jiwa untuk memberi, ya, memberi sebagian harta kita kepada orang lain. Besar atau kecil, itu insya Allah bermanfaat. Begitu. Jangan seperti Qarun. Qarun yang pada zaman Nabi Musa diberi kesusahan, setelah itu meminta doa, Allah cukupkan, Allah kayakan dia. Setelah dia diberi kenikmatan yang luar biasa, diberi kekayaan yang sangat melimpah, dia akhirnya kufur. Dia menjadi orang yang sombong, takabur, dan Allah kebumikan dia sampai saat ini. Di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya Qarun itu tidak meninggal. Jadi harta bersama dia itu Allah kebumikan di dalam tanah, dan akan berhenti kelak nanti di hari kiamat nanti. Nah, demikianlah bahwasanya seorang muslim itu harus menjadi orang kaya dan bisa menjadi dermawan. Santunilah anak-anak yatim dan sedekahkanlah harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan.